Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang. Ya, masih bersama saya Abdul Arsa dan juga Cing Abdul Ahrian yang luar biasa baru pulang umroh ya, Cing ya? Enggak dong, yang baru pulang umroh ini anak-anak 3. Oh ya, ada Umroh Rahman, UMR Rahman, iya. UMR Dion, dan UMR Ganis. Iya. Dapat gelar umroh. Dapat gelar Seperti umroh. haji ya. Iya. Seperti haji. Pak umroh. Tapi selamat Dur atas. Kan itu punya Cing Abdel. Iya, kalau lo nggak bawa, tapi kan sama bentuknya. Cing Abdel dapat komika terfavorit juga. Lo kan terpilih. Gue terfavorit. Enggak, maksudnya kok kategori Cing Abdel komika juga. Nggak boleh. Enggak, saya pikir kok Cing Abdel dapat tuh waktu yang pelawak. Enggak. Ini Abdur dapat komika terpilih di Anukom. Terakhir emang kita belum ini ya? Belum ada. Belum ada keputusannya. Belum ada keputusan, sama seperti kita menunggu keputusan MK, tapi kita udah tahu. Sabar, ini hari ini itu teman-teman tanggal 15 Oktober. Keputusan MK tanggal berapa? Besok 16 Oktober. Iya, tapi udah tahu orang-orang selentingannya, kabarnya bahwa keputusannya itu apa tuh udah tahu. Ya, saya mendengar dari beberapa orang. Dari koalisi perubahan loh. Dari beberapa orang katanya. Iya. Tapi ngomong ini dulu lah, lo bagaimana perasaan lo jadi komika terpilih di Anukom ini, dapat piala ini 1,7 harganya lo. Oh iya. 1,7 juta. Berat. Iya. Kuningan, beneran Kuningan ya? Ini kayaknya masih di Casablanca deh. Saya padahal maksudnya Jawa Barat. Iya. Bangga sekali sih, saya terharu gitu. Tapi saya posisinya demam tinggi waktu itu. Iya. Saya lagi demam-demamnya itu. Saya gara-gara kepikiran black camping ini saya tipes, Cing. 2 minggu. Gejala apa tipes? Gejala tipes. Gejala 2 minggu. tipes. Jadi saya di Anukom itu kan sakit parah itu, demam tinggi. Saya pulang di Gokar itu sampai udah sopirnya saya minta, Pak jangan pakai AC Pak, terus turunin kaca dikit untuk bernapas aja gitu. Terus mata saya sampai berair, tidur, bangun-bangun udah di dekat rumah. Akhirat. Enggak dong, nggak ada di sini. Iya. Tapi gimana perasaannya? Lo sakit yang lo ini. Iya, maksudnya bangga, terharu sih karena dipilih sama pelawak legend ya. Kemudian ini tuh teman-teman yang nominator yang lain tuh jauh lebih keren dari saya gitu. Ada Awe, ada Arif Brata, Nope, Ali Akbar. Ini orang-orang produktif semua ini. Iya. Nope terfavorit ya. Iya, terfavorit. Jadi Jegel malah dapat 2 kan. Jegel itu apa ya? Naik daun. Yeah. Terpilih dan terfavorit. Wah, luar biasa. Jadi banyak komika yang jauh lebih keren menurut saya. Tapi karena jurinya disogok Cing Abdel, ya alhamdulillah dapat Gitu. Ya. Hadiahnya apa dong hadiahnya? Hadiahnya Vespa GTS. Warna hitam ya? Biru dongker. Biru dongker. Terima kasih Cing Abdel buat hadiahnya Vespa GTS biru dongker, walaupun second. Saya ikhlas, nggak apa-apa. Enggak. Vespanya sekarang ada di rumah saya. Saya udah pakai sejauh 48 kilo. Lo kemana? Cing Abdel tahu nggak kalau pakai Vespa tuh ada mode-modenya? Apa tuh? Nggak tahu gue. Mode di KWH-nya. Kok KWH? Speedometer. Nggak tahu. Kilometernya itu. Maksudnya? Jadi ada yang umum. Oh, tahu. Yang Odo. bisa kita ubah. Odo mah bukan. Odo 1, Odo 2. Perjalanan aja kayak trip Iya, 1. trip. Tapi mode namanya kalau di Odo tuh lebih ke mobil ya. Iya. Odo tuh singkatan apanya? Nggak tahu dah. Iya. Itu saya mode B itu waktu saya ambil saya kasih 0. Saya kasih 0. Jadi pemakaian saya ada di mode B sudah 48 kilo. Pakai kemana doang itu? 2 kali. 2 kali kan saya sakit 2 minggu. Oh iya, lo sakit 2 minggu ya. Itu dia. Makanya
Tadi tuh saya mau bawa Vespa, cuman belum sempat saya cuci. Saya nggak enak, saya ambilnya bersih. Bagusnya saya balikin bersih juga gitu. Jadi nanti deh, minggu-minggu depan lah ya, Senin sampai Kamis lah. Sini lagi ya? Ya di hari apa gitu saya datang buat ngasih motor. Buat ngabdur lah sekalian. Jangan ngabdur dulu lah, saya lagi pusing ini. Saya Jumat udah berangkat ke Makassar loh ini. Udah mulai ya? Iya. Ya coba open mic di sini. Open mic di sini. Pancelan saya dinilain. Pancelannya pede dinilai. saya. Tapi begitu, saya ini sekali terharu sekali dengan Anukom Cing, maksudnya bisa berada di situ tuh, bisa masuk nominasi saja sudah merupakan salah satu kebanggaan gitu buat orang yang dari dulu melihat aja orang-orang legend ini di TV apa sekarang berada di antara mereka tuh terharu gitu. Iya. Abdur itu lagi ada di belakang panggung kan pas lagi pengumuman komika terpilih. Terus yang nominasi lain ada di depan penonton. Di penonton. Iya, gue bilang, "Dur, siap-siap Dur, siapa tahu lo dapet gitu." Mukanya, saya sedang hafal materi. Iya, mukanya. Iya itu lo siap-siap situ biar kalau lo dapet tinggal langsung ngok gitu. Iya, terus saya bingung. Saya bilang, lah kalau saya dapat saya ngomong apa nih? Terus Adi Kriting langsung ini, terima kasih ke orang tua, ke istri, ingat ke orang tua, ke istri gitu. Itu gara-gara Adi Kriting tuh akhirnya saya jadi ingat. Oh iya, terima kasih yang macam gitu-gitu ya. Gitu. Yang template-templatenya inilah gitu ya, speech gitu. Oh iya. Ngeblank saya bingung karena saya lagi hafal materi yang kami perform bertiga itu. Yang mana saya susah tektokan. Nah kalau berdua itu biasa aja mereka. Udah ngalir aja gitu. Nah saya doang nih yang pas tektokan harus ngapalin karena saya suka lupa. Kalau berkomedi itu ya harus saya ulang-ulang gitu. Kalau tiba-tiba disuruh aja susah. Beda kalau podcast ya. Kalau podcast yang kita ngobrol di Abdel Universe itu beda, itu kan memang tidak direncanakan untuk setiap kalimat harus punchline kan, atau setiap cerita harus ada punchline, ya ngobrol aja podcast gitu. Tapi kalau tampil itu kan dikasih tahu Mas Ganang kan waktunya 3 menit kalau nggak salah kami. Ya maksudnya 3 menit itu harus ada lah, minimal 3 punchline lah gitu, atau 4 punchline gitu. Itu yang bikin saya kebeban. Latihan dulu tuh lo. Latihan di belakang. Iya. Gitu. Tapi saya terhibur sekali walaupun dalam keadaan demam, saya terhibur sekali lihat Bang Komeng sih di Anukom itu. Emang manusia itu jahilnya minta ampun emang. Iya. Maksudnya saya dimanapun dia berada ya. Iya, maksudnya kan saya sudah dengar lah ya, maksudnya cerita-cerita beliau jahil dan segala macam. Tapi di Anukom itulah pertama kali saya lihat dia jahil. Jadi kalau teman-teman nonton acara Anukom itu di awal kalau tidak salah pembukaan begitulah ya. Setelah nyanyi ada 2 lagu, ada nyanyi Mau Mere, Gemu Famire. Nah kemudian kami disuruh masuk, sekitar ada 7 atau 8 orang. Ada saya, Mamat, Adi Kriting, kemudian ada Bang Komeng lah salah satu di situ, ada Rigen, ada Bang Parto, ada Pak Jarwo. Masuklah kami untuk goyang Gemu Famire. Bang Komeng dari arah sebelah sana, kami dari sebelah sini masuk 2 sayap gitu, set goyang-goyang Gemu Famire nih, goyang, keluarnya semuanya ke arah yang kami masuk, karena dari sebelah sana udah ada lagi yang masuk kan, semua keluar bareng ke sini, set Bang Komeng keluar sambil bawa HTFD, dimarahin sama Pak Jarwo kan, itu balik itu punya orang, apaan orang gua nemu. Dan sampai ending HT itu tidak dibalikin. Berarti saya itu mikir kayak berarti selama acara ada satu FD yang tidak bisa koordinasi karena HT-nya nggak ada. Jadi kalau ada acara Anukom itu ada miss-missnya, ya itu pasti dipastikan karena HT-nya di bawah Bang Komeng itu. Dia emang cuek ya. Dia joget Gemu Famire keluar bawa HT, ya Allah Bang Komeng bawa HT-nya FD. Terus dengan enaknya, orang gua nemu di panggung. Orang gua nemu katanya. Ya Allah. Jadi itu kalau ada FD-nya iNews.
Yang kehilangan HT tidak bisa koordinasi selama acara berlangsung, ya HT-nya dibawa Bang Komeng. Gak apa-apa kehilangan hati, asal jangan kehilangan hati untuk memilih pemimpin Indonesia yang amanah. Udah biru banget nih. Tuh. Ini birunya lebih kemana? Nasdem, Demokrat. Ini. Demokrat atau PAN? Demokrat. PAN tuh lebih muda birunya. Demokrat ini. Nasdem kurang tua. Nasdem tuh lebih ke dongker ya? Iya, Nasdem tuh biru dongker. Biru dongker ya. Ini... Tapi Nasdem koalisi perubahan lagi ke ini ya, ke tiban ya pemberitaannya sama cawapres ini ya. Padahal kalau dilihat dari misalnya dia yang lagi temu itu tuh rame-rame banget ininya. Apa? Yang datang tuh satu jalanan penuh tuh baru gue lihat kemarin tuh. Ketibannya tuh apanya ya? Pemberitaannya. Paling nggak yang ke gue ya, yang ke gue. Oh. Yang ke gue tuh. Kalau saya memang karena SYL kena kasus itu. Iya. Enggak, tapi si cawapres dan ininya masih ada beritanya nih ngomongin Ganjar sama Prabowo itu masih masih ada. Mungkin karena dia belum ada cawapresnya. Betul, jadi seksi untuk dibicarain. Betul. Iya, makanya entah berdua gabung iya. Atau entah Gibran naik jadi cawapres salah satu atau bagaimana gitu. Jadi seksi untuk diomongin. Tapi kalau Amin kan ya udah. Apalagi yang mau diomongin? Maksudnya kalau misalkan kalau saya redaksi gitu ya. Apa istilahnya? Iya, pimpinan redaksi, Pimret. Nah, Pemret. Misalkan kalau saya Pemret pun kunjungan Anies di misalkan Jawa Tengah, misalkan dihadiri banyak orang, apa menariknya buat pemberitaan? Kecuali rame. Kemudian ada stand up. Enggak, stand up kurang. Ada apa yang bisa bikin mobil Anies bannya hilang satu misalkan. Nah, itu menarik tuh. Giliran Ganjar hilang 2 jadi lebih jadi lebih menarik lagi. Iya. Pakai SMK di Jawa Tengah. Nah, misalkan itu menarik tuh, itu seksi banget tuh. Anies pakai mobil SMK di Jawa Tengah. Selama perjalanan ini bukan kampanye ya, apa yang nyebutnya sekarang ya, padahal kayak kampanye juga udah itu ya. Kunjungan. Tapi, temu. Iya, misalkan dia kan mengumpulkan massa juga. Apa ya alasannya kayak gitu ya? Maksudnya alasan izinnya tuh apa? Kalau menurut lo? Koordinasi. Mungkin bisa dibilang bukan kampanye, tapi koordinasi tim pemenangan. Itu bisa sih. Tapi kan yang datang orang-orang rakyat. Ya bilang aja itu semuanya tim pemenangan. Misal. Saya juga tidak tahu ya. Sejujurnya teman-teman saya tidak tahu aturan. Iya. Tapi dia jadi punya kesempatan untuk benar-benar ngambil apa ya namanya, menggerakkan mesinnya itu benar-benar ke bawah gitu ya, Dur. Kumpulin satu benar-benar rakyat yang ditarikin sekarang simpatinya gitu. Udah konsentrasi ke situ dibanding yang dua si Ganjar dan Prabowo. Tapi menurut saya agak susah sih. Anies menang. Iya, maksudnya agak susah untuk sekarang deh. Karena ada SYL-nya. SYL-nya kena kemarin JGP. Iya. Iya, JGP kena, sekarang SYL kena. Ada aliran dana lagi yang dibilang. Udah susah itu. Tapi itu sama sekali belum digoreng-goreng ya. Belum sama sekali. Tidak masuk. Nanti kali pas sudah kampanye ya, baru ada tuh berita. Jangan pilih partai yang isinya koruptor gitu. Iya. Maksudnya ya semua partai juga ada koruptornya. Tapi ini yang paling baru. Iya, orang paling ingat. Gitu. Kalau ditanya siapa koruptor yang ini, pasti top of mind-nya tuh SYL. Iya, yang dekat-dekat ini. Ya berduaan beriringan tuh sama Kominfo ya. Iya, Menara BTS sama saya nggak tahu SYL ini apa ininya. Korupsi pupuk. Apa sih? Alat-alat, pengadaan alat katanya ada. Terus jabatan. Terus macam Rohamur Muzi dulu ya. Setoran dari bawahannya itu, dari dirjen, dari apa katanya suruh setoran sampai. Kalau dari berita ya, masa $10.000 per bulan, Dur. 150 juta lah taruhlah. Dibayar? Dari satu nyetor. Dibayar oleh siapa ke siapa?
oleh bawahannya dari Ditjen bayar ke beliau. Iya, itu uangnya dari mana? Ngakal-ngakalnya anggaran, kena lagi harusnya itu dirijen-dirijennya untuk nyediain itu. Ih, Gak tahu dah. bisa begitu ya? Yang dekat Banyak ya. Palapa ini dirjen apa nih? Hortikultura sama Pertanian kan beliau Iya. ini? Pertanian juga ini Iya. kan? Hortikultura sama Panen loh kali. tanaman pangan kali apa? Ya itu antara dua deh. Sama litbang. Ada banyak di sini. Kayaknya seluruh ini tuh punya pertanian dah. Lo keluar dari situ tuh ke arah Mangga Besar situ. Mangga Besar di mana? Mangga Besar nih. Itu namanya Mangga Besar, Dur. Yang perempatan. Ini keluar nih lo, belok kiri itu. Balai Rakyat tahu gak? Bukan ini namanya ini loh. Jati Padang. Iya, lurus terus tuh mau ke arah Mampang, ke arah Warung Buncit. Itu ada perempatan, ada pertigaan kan. Kiri ke Ragunan, sana ke Warung Buncit Mampang. Nah itu Mangga Besar namanya. Karena dulu di situ ada patung mangga besar katanya. Sekarang sudah tidak ada. Nggak ada. Kalau yang di sini, yang pertanian kan ada tuh cabai besar. Namanya cabai besar. Enggak, tapi gambar cabai gede tapi gitu. Nah di situ Mangga Besar, kenapa lagi ngomongin Mangga Besar? Gue lupa tuh. Ya gara-gara itu pertanian, semuanya pertanian Iya, di sini. kesana tuh pertanian, kiri kanannya tuh. Kiri ada komplek pertanian, ada tuh SMA 28 belakangnya komplek pertanian juga. Terus ke sebelah sana ada koperasi yang memiliki lahan punya pertanian. Ke kiri sampai Ragunannya ada juga pertanian semua. Di stasiun Citayam, kalau kita keluar dari pintu belakang, ada tempat nunggu ojol, itu ada balai pertanian. Karena sebelah sananya komplek pertanian kayak gini. Citayam, rumahnya Ocit. Oh, Komplek pantes. pertanian juga. Ada balai pertanian di situ. Pertanian juga di situ. Iya. Gede. Ya kalau di Citayam ada balai pertanian masih masuk akal. Citayam itu masih ada lah sawah-sawahnya dikit. Di sini balai pertanian sawahnya kagak ada di sini. Ya kan penelitian di sini. Litbang doang. Litbang, terus lahannya tuh ada di Subang misalnya gitu. Iya, jauh-jauh kan, bukan Jauh. di sini. Sini kantornya aja. Nah, begitulah. Jadi kasus korupsinya terlalu dekat. Terlalu dekat. Jadi orang pasti akan Berarti lebih ini dong, ingat itu. Nasdem lagi ketar-ketir dong. Kan lu lagi sering di Metro TV nih, Dur. Pasti ada lah omongan-omongan begitu. Gak ada tapi omongannya itu lebih ke orang-orang, kan tidak semua orang Metro TV itu Nasdem. Masa iya? Iya, maksudnya ya kalau Simpatisan gitu maksudnya enggak? bukan, maksudnya mereka kan kerja aja di situ. Maksudnya arahannya Nasdem lah. Iya, arahannya begini-begini, ya mereka lakukan aja. Tapi itu bukan berarti mereka akan pilih Nasdem. Iya. Iya, tapi afiliasinya lah kira-kira ya. Iya, secara tidak resmi. Tidak tahu secara kelembagaan mungkin. Tapi kalau secara individunya enggak. Jadi Secara kelembagaan juga enggak resmi kali, Dur. ya mungkin. Ya. Nah, secara individunya itu mereka bodo amat gitu. Enggak terlalu mikir maksudnya SL ditangkap ya, misalnya kalau terdakwa ya terserah gitu. Mereka enggak ngurus juga gitu. Kayak gitu-gitu, tapi ya Sangat memukul ya. memukul sih. Iya. Agak susah itu, bagaimana korupsi 2 kali, beruntun lagi ini kasusnya, susah sekali itu. Iya. Pas mepet ya. Kartu klub ya. Jadi susah untuk tidak menghubung-hubungkan dengan politik ya, masalah itu ya. Susah untuk tidak dihubungkan gitu. Orang-orang gitu ininya apa namanya? Pemikirannya gitu. Ini sih kayaknya ada hubungannya sama politik. Maksudnya kayaknya di tempat lain juga ada korupsi, kenapa nggak dikejar dulu gitu misalnya. Atau kasus-kasus korupsi yang lain. Menpora udah seberapa kali? Menpora tuh kan ininya juga ke BTS juga kan? Iya, Menpora. Ininya. Ya intinya begitu. Yang kita nggak dengar lagi tuh yang kayaknya yang Airlangga Hartarto kayaknya udah nggak ada lagi. Minyak. Ya. Minyak goreng ya? Dia minyak bukan sih? Nggak tahu dah.
Pokoknya yang dulu sempat tuh, tapi sekarang udah nggak ada lagi beritanya, kayak hilang aja. Mungkin karena dia udah gabung ke beritanya udah nggak ada kayak gitu. Udah bergabung ke siapa? Kartu as. Mana Projo kemarin itu lagi Projo. Gue bingung deh, gue baru Projo itu gede banget ya Dur. Nggak Tahu tahu nggak? saya nggak tahu. Lo nggak tahu ya? Ya saya nggak tahu kalau mereka gede banget, nggak tahu. Tapi kalau semua pemilih Jokowi itu disebut projo ya gede lah. Enggak, itu kan salah satu apa namanya? Organisasi relawan, bukan semuanya Dur. Ada Jokowi Mania dulu gitu kan. Nah itu sama tuh kayak gitu kalau nggak salah gua. Yang pro Jokowi ini salah satu relawan Jokowi. Pemenangan ya. Pemenangan. Tapi kok bisa gede banget begitu, maksudnya? Dia itu kemarin apaan tuh? Deklarasi. Deklarasi dukung Prabowo ya? Bukan dalam rangkanya, bukan dalam rangka deklarasi. Rakernas ya, artinya itu antara internal projo gitu kan. Tapi yang datang presiden mah pasti ya, presiden karena dia relawannya dia gitu, sebagai Jokowinya gitu. Tapi pada datang semua tuh ketum-ketum partainya, gede banget berarti Dur. Iya gede berarti. Di GBK lagi ya? Iya bisa gitu ada relawan yang segede gitu. Ya bisa lah menurut saya mah. Bisa aja kalau apalagi sosok seperti Jokowi ya gede pasti. Iya maksudnya apaan ya? Kan dia kayak kalau menurut gue tuh relawan udah kelar kerjanya sampai dia menang gitu, yang didukungnya menang gitu. Ya. Misal gue relawan Abdur, udah menang nih Abdur jadi presiden, harusnya udah ngapain lagi, apalagi sekarang Pak Jokowi udah nggak bisa jadi presiden lagi kan, terus masih ada yang mendukung dia, sosoknya dia itu masih didukung sama segitu banyak orang gitu Dur. Apaan ya ininya ya? Sebelumnya ada gak sih Dur yang pernah lo inget nih, ada yang relawan Soeharto gitu, relawan SBY yang terus ngedukung walaupun dia udah kelar, apa baru Jokowi doang ada relawan ya? Ada nggak sih? Nggak ada, SBY nggak ada. Nggak ada, SBY nggak ada, Megawati nggak ada. Relawan Gus Durian lah paling nggak yang kayak gitu. Tapi itu dalam tatanan konsep ya kayak gitu ya, pada pemikiran ya gitu-gitunya, bukan gerakan masif di Gerakan politiknya. Iya. Iya kayaknya ini deh. Apaan ya Ya, penyebabnya? Kok bisa gitu sampai Budi Ari jadi menteri juga ya projo. Menurut saya karena mungkin SBY juga ada, tapi kalau SBY itu jatuhnya sudah Demokrat aja gitu. Dia tidak bikin sayap lagi gitu kan. Kan dia ketum Demokrat. Jadi kalau ada orang dukung dia, ini apa ya jatuhnya masuknya ya Demokrat aja udah gitu. Nah kalau Jokowi itu dia nggak ada partai, dia bukan pimpinan partai tertinggi. Jadi yang untuk dia sendiri tidak bisa dibilang PDIP semua gitu kan. Karena kalau PDIP semua muaranya akan ke Megawati. Iya. Jadi kalau dia akhirnya dibikin yang dukung Jokowi doang, nah itu adalah projo gitu. Iya, baru dia doang ya. Relawan-relawan kayak gitu ya. Pas Jokowi berkontestasi gitu, akhirnya ada relawan Prabowo ada juga. Nah kalau relawan Prabowo lebih ke ya udah Gerindra gitu. Nggak ada ya nama? Nggak ada kayaknya. Prabowo Mania, Proman. Nggak ada kayaknya. Maksudnya kalau dukung Prabowo ya Gerindra udah gitu. Maksudnya karena dia juga ketum partai ini, maksudnya dia sosok tertingginya di Gerindra ya jatuhnya ya kalau dia ngumpulin orang yang dukung dia ya jatuhnya Gerindra aja. Gerindra udah, ya. Nah kalau Pak Jokowi itu mungkin karena dia Jokowinya ya, orang-orang mendukung karena Jokowinya ya. Karena kalau datang untuk dukung PDIP-nya beda, dia bukan ketum PDIP, bukan ini, nggak ada jabatan di partai juga. Iya. Gitu Gokil, kan. ini fenomenal banget ya Pak Jokowi ya. Sampai ada partai yang pokoknya maunya gimana Pak Jokowi deh gue ikut gitu, PSI ya. Ya kan ketumnya anaknya. Kan sebelumnya juga, sebelumnya ya
sebelumnya, dan anaknya juga setuju, berarti orang kagak dirubah-rubah. Apanya? Kebijakan gue ikutin Jokowinya itu. Ya. Ya begitulah. Saya mau ngomong nggak enak. Oke. Kacang. Tanya Valdo Maldini loh, PSI kalau PSI mah. Tanya Valdo Maldini. Kan dia PSI. Tanya Rian Ernest juga kenapa Dia keluar. Golkar udah tapi. Kenapa keluar. Samara juga. Helmi Yahya juga sebenarnya penting ditanya. Ya dia PSI sekarang. PSI. Irma Huta Barat. Saya juga baru tahu kalau ini apa? Udah nggak pakai batasan umur. Enggak, maksudnya Helmi Yahya masuk PSI gitu. Tapi pas saya jadi ini ya, PSI dulu kan pakai maksimal. Yang menjadi kader tuh kalau nggak salah harus 40 tahun ke bawah. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Sekarang sama dia dibebasin. Oleh karenanya dia menuntut juga tidak ada boleh syarat minimal untuk jadi presiden atau cawapres. Sejalan lah sebenarnya. Iya, apa kata Jokowi, mereka ini aja orang. Partai Solidaritas Istana. Wah. Istana apa tapi? Anak muda berkumpul membuat partai, tapi nggak punya jalan sendiri gitu. Ngikut jalan yang udah ada aja gitu kan. Kalau biasanya kalau kita lihat sejarah-sejarah tuh anak muda berkumpul tuh pasti bikin sesuatu yang baru. Sama aja. Tapi awalnya mungkin sesuatu yang baru kali, karena dia kan Ahok ya. Zaman-zaman Ahok ya. Sebenarnya pengen mendobrak itu, tapi Ahoknya ke PDIP. Nah, iya itu juga karena Ahok direstui istana. Maksudnya untuk melakukan itu. Dari awal dia berdiri itu dia sejalan apa yang kata istana aja gitu. Iya. Tidak punya jalan sendiri dia. Menempuh jalan sendiri gitu. Iya. Gue punya jalan khas PSI itu nggak ada. Ya inilah khasnya ikutin istana. Ikutin istana benar. Orang Ketua umum nanti Pak Jokowi. Iya. Paldo staf sus presiden. Iya. Kaisang Ketum. Anaknya presiden. Partai Solidaritas Istana. Begitulah, partai sayap istana. Sayap. Jadi istana punya sayap gerakan muda, itu PSI itu. Harusnya kan ini ormas, harusnya apa ya itu sebutannya? Biasanya Underdog kan, gitu ya. Ya, kayak Golkar, AMP. Angkatan muda. Pokoknya ya, apalah pokoknya begitu. gitu. Biasanya ada sayap-sayap. Ada sayap-sayapnya ya. Sayap mudanya. Iya. Kalau PAN Nasdem ada juga tuh. PAN ada sayap muda PAN-nya tuh. Nasdem juga ada. Iya. Dulu sempat Mongol di situ juga tuh. Apa namanya gitu. Ada. Ada sayap mudanya. Istana juga punya. Nah, sayap mudanya ya. Partai. PSI. Aduh, kenapa sih ngomong politik ya Allah? Ngomong Anukom aja ini loh, Bang Komeng lucu banget. Bang Komeng ketemu Ucok Baba saya. Astagfirullah. Saya lagi mau makan nasi kotak. Iya. Di sebelah ada Bang Ucok Baba. Iya. Lagi ngobrol sama, saya tidak tahu ini, pokoknya kayaknya pelawak-pelawak senior. Yang lagi ngerokok di lantai 4. Bukan. Di tempat ngerokok, bukan. Di tempat Tunggu kan mau naik ke panggung. Iya, Cing Abdel kan di sebelah sini tuh. Kami kan ruangan sebelah sini. Yang di ruangan kami itu. Yang luas, yang lebar. Nah, kan saya Muhammad Ari Kriting kan taruh tas di pojok. Nah, sebelahnya itu Bang Ucok Baba. Bang Komeng masuk. Salaman sama Bang Ucok Baba. Terus ngomong, lu Cok, lu bagi-bagi kaos, gua kagak mau ngambil. Orang ukuran lu semua. Kan Bang Ucok kan jadi caleg juga. Jadi Bang Komeng, lu gimana sih? Kampanye bagi-bagi kaos, kagak bisa diambil kaosnya. Loh kenapa, kata Bang Ucok? Ya kagak bisa dipakai, ukurannya lu semua. Yang pakai siapa? Anak gua. Emang tuh ininya kocak-kocak ya. Dulu pernah sama ini Daus Mini bareng sama gue tuh di Depok lagi
acara Paski Depok. Hmm. Ada Pak Camat atau Pak Lurahnya gitu. Ah. Ini Komeng, ini Lausmini, terus di sebelah sananya Pak Lurah atau Pak Camatnya gitu. Lurah camat beneran? Iya. Oh. Camat beneran. Depok salah satu lah. Iya, salah satunya. Salah satu kecamatan di Depok, taruh Iya. lagi. Atau salah satu kelurahan di Depok. Oke. Iya. Terus? Ngobrol-ngobrol, Pak Camatnya mau ini, Mau apa? mau cabut, Oh, mau pulang? mau ke arah mana gitu. Oh, ya. Pak Lurah atau Pak Camat lah, pokoknya aparat lah gitu ya. Pas mau cabut gitu, Pak, masuk angin kan? Nih, bawa. Minyak telon. Kemasan baru. Minyak telon kemasan baru. Bisa dibawa. Dia emang kocak-kocak ininya apa? Bukan sekedar diksinya gitu. Pikirannya juga lucu-lucu sih Komeng emang. Iya. Sialan banget. Jahilnya sejail-jailnya. Sejail-jailnya gitu. Tidak di depan panggung doang. Iya. Dia kalau menurut gue tuh hampir mirip-mirip sama Derry Pasakawan juga. Lucu banget ininya. Apa? Saya kalau ketemu Bang Dery orangnya serius mulu ya tapi ya. Bercanda itu Yes. karena muka Saya belum pernah mengalami momen duduk sama dia dan bercanda gitu. Omongannya bercanda mulu. Ah. Gitu. Siapa gitu jadi caleg ya di Depok tuh. Jadi caleg di Depok. Lo pakai caleg, bini lo aja juga nggak milih lo. Kata beliau. Aduh lucu banget Bang Komeng. Tapi itu, menurut saya itu mungkin ada yang bilang kayak artis udah terkenal mah kalau jadi caleg lebih gampang gitu, mungkin karena orang udah tahu. Iya. Tapi masalah lainnya menurut saya itu kebanyakan ya, kayaknya ya, kebanyakan artis itu terkenal tidak dengan nama asli. Sambil makan Abdur. Gua ada nggak dikasih nggak? Gua dibeliin nggak? Ada ayam gulai. Gua mau deh sekalian deh. Gua mau dah. Si Abdul punya ayam gulai. Kita kulidur. Enak bet dah. Tiba-tiba. Ya, lewat situ akhirnya. Sing Abdul udah belum? Gini aja. Sing Abdul udah syuting kulimat lagi belum? Belum. WA aja gua kagak dibalas-balas sama tuh anak. Sialan banget. Kok penyakitnya masih sama? Ada 2 atau 3 orang gitu yang minta nomor dia untuk job. Gue dibalas-balas, ting gitu. Tahu gua juga susah, gua bilang gitu. Beliau itu wajar Tin karena usaha ganshopnya lagi di mana-mana. Kayak gua kemarin nih, Cabangnya udah di mana-mana. gua kemarin ke kawinan sepupunya ponakannya Ria Di mana nih? di Jati Padang. Dekat dong. Dekat Jati Padang. Oh, berarti keluarganya Teria tuh deket-deket sini semua. Ada, iya masih ada tuh di Jati Padang gitu. Nanya Mamat juga dia. Ya udah. Nanya. Mamat, saya konsumen Mamat Ganshop kata dia gitu. Konsumen dia. Bener ini nih, teman-teman, contoh nyata lengkuas dipikir rendang. Saya gigit baru rasanya lengkuas. Mirip banget ya. Kenapa, Cing? Kenapa kalau kita bikin rendang, lengkuasnya itu nggak diperes aja? Kenapa harus disatuin? Mungkin dia cuma perlu hawar-hawarnya doang, Dul. Hawar-hawar rasa lengkuasnya. Iya, tapi kenapa dia cemplungin semuanya gitu? Iya, mungkin kalau di ekstrak, digiling, di segala macam, habis. Orang udah nunduk-nunduk. Udah nunduk-nunduk, sama dia ada yang ambil masternya, goblok. Lucu banget. Aduh, lucu banget lagi. Enggak, karena posisinya sekarang udah berubah, Bang. Apa? Bang Dian ngadap sana, jadi nggak tahu. Hah? Tapi kamera master bisa lihat juga ya? Iya, kamera Emang master sengaja bisa berarti. lihat. Lagi cover ya? Emang sengaja. Emang sengaja. Di master. Itu kayak tikus. Emang sengaja. Kayak tikus tapi gede. Kayak tikus tapi gede. Selama umroh,
Sekamar nggak? Kamar pada. Bertiga? Sama boy lagi sama boy. Berempat? Iya. Oh berarti istrinya boy sama ibu-ibu lain? Iya. Gimana tuh? Chaos nggak tuh berempat satu kamar tuh? Canda mulu tuh. Rahman nangis mulu. Hah? Rahman nangis mulu katanya. Oh iya, di Mekah doang nangisnya? Kita masbuk loh gimana? Ketinggalan azan loh. Di Madinah kita gara-gara bercanda. Tunggu-tungguan. Karena kamar tunggu-tungguan mandi. Yang malas yuk kita tahajud. Jalan 4:30. Oh enggak di Madinah tuh kita malas-malas emang tuh. Janjian tahajud, jalan 4:30. Jam 3 yuk kita ke Mesir. Karena begini ya, kalau kata gue, menurut gue, ini anak-anak semangatnya tuh terlalu menggebu-gebu, ekspektasinya terlalu besar. Sampai sana fisik nggak mampu, atau girohnya masih terkalahkan sama kondisi fisik. Capek misalnya gitu kan. Ini kan capek dia ke Jeddah 9 jam. Ke Jeddah 9 jam naik pesawat. Oh iya. Belum lagi hitung nunggunya, nunggu di airport Cengkarengnya. Iya. 4 jam sebelumnya. 13 jam tuh ini. Apa namanya? Tidur juga pasti nggak nyaman segala macam. Sampai Jeddah tuh apa? Malam, sore? 5:45. Subuh. Jam 6. Habis itu langsung ke Madinah. Madinah naik bis lagi, 6 jam lagi. 6 jam. Itu 6 jam, berarti sekitar 4 tambah 9, 13 jam tambah 6, 20 jam. Dalam kondisi yang istirahat tidak maksimal. Ya, tidur ayam doang. Tidur ayam doang. Terus dengan kondisi pikiran, ekspektasi segala macam itu berkumpul menjadi satu dah tuh. Sampai sana nggak mungkin nggak capek, Dur. Capek pasti. Iya, capek pasti. Sedangkan dia udah berekspektasi dari tanah air nih. Gue pengen ini gitu. Gue tapi lemes banget badan gitu. Nyampe jam 2 siang? Jam 2 siang langsung tidur tuh. makan siang, akhirnya kita tuh niatnya mau sholat kosor jamaah di Masjidil Haram, di Nabawi nggak bisa tuh, akhirnya bareng maghrib di Nabawi. Oke. Udah kita tiduran udah. Maghrib baru ke Masjid Nabawi. Iya, maghrib sampai isya tuh nggak pulang kan. Tapi itu dalam kondisi udah capek sekali juga ya. Capek banget. Iya. Hampir 24 jam. Apalagi perbedaan cuaca. Perbedaan cuaca. Panas banget kan. Anginnya panas banget kan. Kayak kita kemana-mana di belakang AC itu kan. Mesin Outdoor, AC. tapi nggak keringetan. Betul. Iya. Dia panas-panas kering. Kering banget. Oke, kita aja nggak keringat. Kering banget emang anginnya itu. Sampai kita tunggu-tungguan. Nah. Kita selalu tunggu-tungguan. Rombongan jumlah berapa orang? 39. Lumayan banyak. Sama anak-anak 5 orang anak-anak. Bayi 8 bulan ada, bayi 1 tahun ada, anak kecil 2. Luar biasa. 80% ibu-ibu, hampir 30 ibu-ibu, 38 ibu-ibu. Akhirnya kemudian dari Masjid Nabawi sudah nih ya, di Madinah berapa hari? 4 hari. 4 hari 3 malam. Gitu dengan belanja. Banyak Apa? belanja di Madinah. Kenapa? Banyak belanja kita di Madinah. Belanjanya di mana? Di situ dan di Oh, yang di ruko-ruko ini. Ya. Oh, saya pikir ke salah satu ada pasar gitu apa gitu. Belanja itu. Kayak ini. Dari Selasa ke Raudo. Selasanya Raudo. Sabar. Nyampenya hari apa? Senin. Selasa langsung ke Raudo. Selasa sore ya. Ini ke kebun kurma? Hari Rabu. Kuba itu Rabu ke situ tuh Rabu. Iya. Kuba, Masjid Asyuhada, Jabal Uhud. Iya, sekalian kebun kurma. Kurma. Iya betul. Hampir sama ya semua travel ya gitu ya. Sama semua, sama. Hampir, ya. Cuman urut-urutannya aja. Mungkin ada yang ke Kuba dulu, ada yang ke kurma dulu, ada yang segala macam. Tapi udah banyak banget yang ngetek itu, Dur. Yang Prabowo udah boleh. Iya, Banyak nggak? betul. Banyak juga kan yang ngetekin ke lo kan? Musim Wahid itu ya.
Prabowo boleh. Jokowi boleh. Ganjar boleh, Anies boleh, Prabowo juga udah boleh. Ya. Udah boleh sekarang. Yang saya bilang Prabowo-nya tidak ada tuh pedagang yang saya temuin. Iya. Memang pada waktu itu tidak ngomong Prabowo. Mungkin pedagang yang lain ngomongin. Mungkin disampaikan kali ke sana ke otoritas Saudi Arabia. Mereka nonton ini. Nonton ini takut disangka aja milih-milih capres dukung mana, kan harusnya netral-netral aja kan sebagai sebuah negara gitu. Ini urusan negara Indonesia aja, tapi kenapa lo cuma nyebutin itu, takut diprotes. Akhirnya Mungkin karena orang Arab ngerasa kayak Prabowo nggak bisa Al-Fatihah jadi ya. Mungkin. Emang rata-rata Anies Jokowi sih. Iya kan? Tuh. Bukan saya mengada-ada, emang. Iya emang iya, gue juga di sana juga begitu, pasal gitu Dut. Pas gue lagi lebaran kemarin, itu Jokowi dan Anies doang masih. Iya kan? Iya, Jokowi boleh, Anies boleh, Ganjar sama Prabowo belum masuk. Belum masuk. Waktu tahun apa namanya lebaran kemarin itu. Iya, itu Ganjar belum sempat lari tuh ke sana tuh. Lamri. Anak muda Republik Indonesia. Lari ya. Oh. Udah ada gerakannya ya? Lari. Nah, habis itu kan baru tuh musim haji. Pak Ganjar ke sana kan haji kan? Iya. Haji, Caimin. Ya. Ibu Puan. Ya. Gitu. Tapi anak-anak ini rencana-rencana yang di Indonesia tuh kayak menurut gue ya. Apa rencana yang dari Indonesia pengen banget Sholat malam. sampai di sana nggak jadi? Sholat malam. Ibadahnya sama aja kayak di sini. Kita full itu itikaf, itu nggak suruh aja jarang nemu. Masalahnya kita suruh di Nabawi ya, habis sholat itu langsung diusir karena mau dibuat di sekat Raudoh. Iya betul. Iya, kita kalau di belakang, pintu kan tutupin dulu buat masuk yang cewek. Karena kita di pintu 20, 21, 22 tuh masuk antara itu. Kan gue bilang gini, lo nggak mau bawa kamera ntar kalau dari pagar 139 138. Enggak dong. Dia 300. Dia ini sisi lain dari tempat lo. Sisi lain. Oh iya, kalau itu emang disekat bang. Kalau abang, sorry punya saya 339. Iya, itu 338. Pokoknya nggak jauh deh. Harusnya sih aman. Jadi yang pintu utama tuh 333 ya? Ya, pokoknya yang 320. Ya, yang pintu utama yang lurus terus. Iya, yang lampu-lampu terus makanan-makanan. 333 betul. Itu pintu utama. Nah, maksud saya kalau kita di antara si 300-an ini, setahu saya sih nggak disekat itu. Enggak, jadi kita sholat tuh ke Raudoh yang depannya, yang disekat putih itu kan. Iya. Nah, kata di situ rata-rata udah harus cabut tuh habis sholat subuh. Mau disekat itu. Kok saya enggak ya? Terus pintu masuk 33 itu pintu masuk cewek Raudoh. Iya. Betul. Kalau masuk Raudoh mah sama aja. Apa beda ininya ya? Hah? Maksudnya yang disekatnya beda sisi. Maksudnya gini, misal waktu saya itu saya sholat di sini, sekat putih depan saya nih. Iya. Sekat awal kan, yang dekat kubah hijau kan? Ya, sekat yang kami sholat subuh nih. Iya. Nah, habis sholat subuh, nggak ada lagi sekat-sekat, memang sekatnya itu. Jangan-jangan waktu Bang Rahman itu, sekat itu dibuka, Bang Rahman sholat lewatin sekat. Enggak. Jadi itu kita tuh di sekat, kalau setiap sholat ada sekat tuh, yang tadi Raudoh itu kan, yang mimbar itu disekat kan? Iya, tapi itu masih jauh banget kan? Tidak terlalu jauh, orang depannya udah kubah hijau, jaraknya deket banget itu. Yang ada void itu. Ya pokoknya yang atasnya tuh bukannya itu, yang atasnya langit. payung. atasnya Void. payung, betul. Void, Karena ya. yang setelah itu gedungnya itu, bukan gedung ya, bangunan masjidnya itu adalah bangunan masjid yang diperbesar sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu. Di situ tuh. Ya, itu Abis itu kan payung tuh. Nah, payung sampai ke bawah itulah pelebaran yang dilakukan oleh kerajaan Saudi. Mulai dari sudah zaman kerajaan lah.
Ya, ya. Nah itu. Itu payung di tengah-tengah masjid kan? Betul. Nah, di payung kan? Iya. Nah, saya juga di payung tuh, tidak diusir. Diusir habis subuh. Oh, berarti sudah beda. Ini. Beda-beda kali tiap hari ininya, apa penanganannya. Iya, betul. Itu sekatnya lebar, jadi itu dibuka ke depan itu dipanjangin sampai ke sini, jadi cewek masuk di situ. Oh. Tiga di pintu gate 20 itu. Oh, kami enggak. Waktu saya di situ, ya sampai jam 6, jam enggak diusir. Oh, udah beda berarti. Terus gue bilang gini, lo nggak bawa kamera satu buat konten lah di sana gitu kalau ini. Nah. Nggak, cing, mau fokus ibadah dulu. Baikkan tidur. Gue udah bilang, pasti banyak waktu di situ. Pasti banyak waktu ibadah. Boleh lagi roh ibadah itu. Tapi kalau ibadah terus juga akan capek, lo harus selingi dengan pekerjaan yang menyenangkan gitu. Betul, menurut saya antara Mekah dan Madinah tuh lebih banyak waktu. Iya, harus diisi dengan yang menyenangkan. Lo jadi nggak, oh mungkin dia menyenangkannya pada belanja, senang kali ya. Ya, jadi ada jalan-jalannya kayak gitu. Karena menurut saya di Madinah itu ibadahnya ya sholat aja. Sholat doang ya, betul. Sama kaudo ya. Iya, maksudnya itu aja sholatnya. Makanya waktunya banyak. Kalau Mekah tuh kan kita ada tawaf, ada sa'i, kita bisa selesai umroh pun masih bisa tawaf lagi apa. Jadi ibaratnya tidak hanya sholat, makanya kayak di Mekah tuh kayak padat banget jadwal buat kalau kita mau niat ibadah gitu. Tapi kalau Madinah tuh memang saya merasa kayak kok saya banyak waktu kosong ya di sini ya gitu. Iya. Akhirnya tidak bawa kamera. Enggak, karena mau fokus ibadah. Tapi akhirnya hari kedua kita ngaji di tiang-tiang. Ya, iya. Selasa ngaji di tiang-tiang Selasa. Diajarin sama Syekh itu. Iya. Alhamdulillah. Hati-hati Itu yang saya pengen, cuman saya nggak sempet. Bukan nggak sempet, saya nggak tahu kalau kita boleh. Takut ya? Dipanggilin dong. Indonesia ini gitu. Oh, saya nggak dipanggilin. Beda-beda ini Apa berarti. mereka pikir saya orang Irak apa ya? Karena kita ngaji Al-Fatihah, ngaji surat pendek lah. Tahsin aja. Iya, tahsin. Maksudnya saya tuh pengen juga gitu. Maksudnya kapan lagi kan Syekh dari Madinah yang ngajarin kita gitu. Selasa Rabu tuh. Wah, Selasa jadi pakai Isa itu di dengan itu. Nah, ini gue pernah cerita belum di situ, di Madinah itu. Ada wali terkenal sampai Mesir. Jadi waktu gue dalam satu kesempatan umroh, ada Wali. Ada Apoy. bukan Nabawi ya, Bang. temen gue Nabawi, yang dari Nabawi itu bareng gue sama dia tuh, Mochi sama Nabawi segala macam gitu. Nabawi nama orang apa nama Nama apa? bandnya Mama Dede. Yang ngiringin Insya Allah ada itu? solusi ya. Bandnya namanya Nabawi. Oh, oke. Oke. Berapa orang Nabawi ini? 4 Mereka ikut juga. ikut bareng. Nah, terus Salah satunya Amung namanya. Amung. Dia sudah menikah lama. Gue lupa lagi namanya itu ya. Dia udah menikah lama dan belum dikaruniai anak. Lama lah gitu. Udah kuburan ini segala macam gitu lama. Si Bang Amung ini. Bang Amung ini. Terus Bang Amung ini punya, ada bahasa gak? Amung ini punya teman. taruh sini lah, Bang. Habis. Bang Amung ini punya Teman orang Mesir, orang Indonesia yang lagi di Mesir, Oke. mahasiswa. Oke. Janjian lah dia di ini, gue pengen umroh nih segala macam. Oh kebetulan gue juga lagi kosong kan, banyak mahasiswa Mesir tuh yang jadi mutawif segala macam Ya, betul. untuk menambah pendapatan Ya. gitu. Dia mungkin di situ Nambah pahala juga. ya, karena gue juga baru tahu dia Al-Azhar itu absen nggak penting. Oh. Jadi boleh aja dia, yang penting lo ujiannya bisa gitu. Oke. Jadi bisa dia nggak masuk tuh 3 bulan segala macam katanya gitu. Nah dia ke Madinah. Ketemu kita di Madinah. Ketemu Bang Amung. Ketemu Amung ya kayak gitu. Terus? Ngomong terus ngomongin siapa sih? Ini gue pengen doa supaya punya anak nih. Tuh. Nah mahasiswa Mesir ini bilang, wah ada nih di tiang nomor ini, kata dia gitu. Di Madinah di tiang nomor berapa? Ada itu wali, dia bilang gitu. Udah jadi omongan lah di Mesir. Oh. Udah di Mesir gitu. Jadi di tiang ini adalah
ada wali tuh ngomong gitu. Cuman kita juga untung-untungan tuh nemu apa enggak. Orang walinya itu katanya ada terus tiap hari, tapi ada yang nggak bisa ketemu kayak gitu jadinya. Kita samperin yuk, gitu. Minta doa aja, udah lo ngomong pakai bahasa Indonesia aja, nggak begitu. Dia juga bakal tahu kok katanya gitu. Berangkatnya gue Amung, Ocit sama si orang Mesir ini datang ke tiang itu ada sendiri, nggak ada orang Dur, sendirian doang. Lagi duduk di ini, nyandaran di tiang nomor itu yang dibilang itu. Orang Arab? Orang Arab, hitam banget. Orangnya hitam banget gitu. Duduk udah gitu. Langsung ngomong maksudnya, aja. Sabar, tahu ini nih tiang wali itu yang dimaksud? Gak tahu kita. Ini memang ceritanya wali ini memang hitam. Nah, gue gak sempat tanya kayak gitu ya. Masa kan bisa saja jamaah random, jamaah random ada duduk nyender di situ gitu. Iya, kayaknya ya. Akhirnya datang tuh, kita duduk tuh berempat tuh di depan beliau ini. Di depan beliau ngomong tuh pakai bahasa Arab sama teman si Amung. Si anak Mesirnya, kagak tahu lah artinya apaan lah kayak gitu. Intinya ini teman saya ada mau minta doa gitu lah. Iya, gitu ngomongnya minta doa gitu. Udah, didoain. Karena kalau bilang, apaan sih bukan wali sana. Ngapain lu minta doa sama gua kalau bukan dia ya? Maksud gua dalamnya aja. Ngapain gua bukan apa-apa, ngapain lu minta doa sama gue gitu kan harusnya ya. Kalau misalnya gue lagi duduk di situ nih, terus ada yang nyamperin, "Bang, minta doanya dong, Bang, ini teman saya ini." Saya wali, tapi saya wali murid. Gitu. Pasti kalau gitu udah di sana aja gitu. Iya. Kalau gitu saya cari wali kelas. Iya, gitu kayak gitu. Oke. Tapi ini orangnya tidak menolak. Tidak menolak, ngomong gitu. Didoain dah tuh. Sama si wali itu yang dibilang wali itu. Didoain akhirnya. Si Amung. Pulang berapa bulan kemudian hamil, Dur. Alhamdulillah. 2 anaknya kalau nggak salah sekarang. Berarti yang kedua kesana lagi? Enggak. Itu padahal sulit banget hamilnya. Hamil keguguran karena ada penyakit katanya. Istrinya itu sakit apa yang sehingga hamil bisa tapi nggak bertahan lama gitu. Nggak bertahan lama, belum ketahuan lo hamil udah keguguran gitu. Akhirnya ini, nah itu yang buat gue tuh hal-hal yang kayak gitu gue cenderung percaya, Dur. Yang kayak yang kisah-kisah di luar nalar itu. Gue karena gue mengalaminya sendiri gitu, kayak pas gue di Inaba, Suryalaya gitu, ada pengalaman-pengalaman itu yang iya sih gue kayak percaya gitu-gitu ada. Karena gue mengalami sendiri. Ada orang kan yang nggak percaya sama sekali gitu, Dur. Kalau saya juga percaya, maksudnya kan memang anjurannya itu kalau kita ketemu ulama, ketemu ustadz memang kita minta doa, minta nasihat. Karena bagaimanapun ya kita semua bisa berdoa, tapi doa yang keluar dari mulut orang yang mungkin sholat malamnya rajin sekali, hari-hari diisi dengan zikir, gitu itu semua tentu akan lebih didengar lah. Betul. Ya Allah Maha mendengar, betul. Ya kita doa juga Allah dengar gitu, tapi kalau lisan yang mengucapkan doa itu adalah lisan yang terjaga ya. Yang terjaga, yang baik, jauh lebih afdol daripada kita yang lain gitu. Makanya saya juga kalau ketemu ustadz, ketemu apa gitu, saya minta doa gitu. Ustadz doain saya, doain ini gitu-gitu. Ya mungkin karena itu, maksudnya kalau kita lihat, maksudnya di luar keajaiban yang terjadi ya, maksudnya kita lihat dari bagaimana doa itu dilakukan di Masjid Nabawi. Dilakukan tiangnya enggak ya? Nggak ngaruh ya? Tiangnya nggak ngaruh, menurut saya lebih ke itu di Masjid Nabawi. Mungkin dilakukan doa itu oleh orang yang soleh. Kemudian doa itu dipanjatkan secara berjamaah juga gitu. Jadi mungkin fadilah-fadilahnya itu apa segala macam. Membawa itu terkabulnya doa itu. Apa gue lupa ya itu nanya ke itu sih. Karena si Boy kan juga sama Mahrid juga mempunyai permasalahan, pengen punya anak tapi belum dikasih gitu. Mungkin Boy udah ke situ, ternyata orang itu mamat.
Terus boy ngerasa kayak mah di apa aja. mending gua doa sendiri dah. Iya. Lupa ya. Setiap tiang emang banyak banget. Ada pasti ada orang setiap tiang, ada yang pakai bangku kajian. Iya. Iya. Bangku ada kajian bahasa Indonesia juga katanya di 19. Iya, tapi ini tidak membentuk liko gitu, enggak. Memang dia sendiri aja udah gitu. Iya. Kayaknya bukan otoritas masjid itu memberikan Tiang tugas itu untuk tempat duduknya. Iya, gitu. Ya gue lupa kemarin tuh. Ya mungkin juga. Ya tapi mudah-mudahan Boy, kita doakan semua yang nonton. Boy, Ajay, ini yang anak-anak Ganis. Amin. Boy, Ajay, Ganis Ganis. udah ada. Anak belum. Yang kemarin mah adeknya. Oh itu ponaan. Adek. Oh Adeknya adek. si istri. Adek ipar masih Oh kecil. saya pikir anaknya Ganis yang kemarin di Bali itu. Ada istrinya. Oh. Ada istrinya. Soalnya mukanya mirip. Makanya saya pikir anaknya Ganis Iya, ini. mirip sama bininya Iya. ya. Banget ya. Mirip sama bininya ya. Iya. Oh. Gue nyangkain dia, kok bininya Ganis kok kecil gitu. Kan cowok adiknya itu. Ya, kita doakan ya para pejuang setrika. Iya. Ya, mari minta doakan Ganis, Boy, Ajay. Iya. Kalau gue sih merasakan ya kerinduan anak-anak mereka itu pengen punya keturunan gitu. Gue sih merasakan gimana, karena gue merasakan gimana senangnya punya anak gitu. Jadi gue sangat merasakan. Mudah-mudahan pejuang setrika yang lagi menunggu diberi amanah sama Allah untuk bisa punya anak, mudah-mudahan disegerakan. Ya, apalagi sudah doa di depan Ka'bah, di Raudo, di Masjid Nabawi, insya Allah. Amin. Insya Allah terkabul. Kenceng banget tangisnya di Raudo. Kenapa? Kenceng banget tangisnya. Boy, Sebelahan kan? tapi dia nangis pakai suara Dua. keren nggak? Suara dua. Kenceng. Sama-sama nangis, semua nangis lah. Cuma kalau dalam luar bercanda nih, lucu juga. Tapi Boy emang kan gue dilihat dari beberapa fotonya ya, Boy itu yang paling mukanya paling kelihatan Sembab. iya, paling sembab. Coba lo perhatiin deh, kayak foto video lo di tahu yang mana yang kontras yang mana yang gue lihat ya. Begitu lo ada di sekitaran pas lagi umroh atau apa lagi jalan gitu, kelihatan tuh Dur muka lo tuh, muka takjub, muka nggak percaya, muka orang nggak pede, kelihatan gitu di raut mukanya gitu. Nah Boy pas lagi Raudo terus lewat apa sih makam Rasul, kelihatan tuh mukanya tuh, muka yang kayak begitu yang kita ini Tidak seperti Boy selama ini lah. Tidak seperti Boy yang selama ini. Kelihatan kan ya? Kita bisa ini lihat. Lo coba lihat muka lo kalau nggak salah yang kontras pertama dah. Kontras pertama. Umroh pertama kali ya? Ya, umroh pertama kali yang lo diambil sama video orang nih. Iya, mutawifnya yang. Iya, mutawif. Video ini. Lo lihat muka lo deh. Muka lo tuh muka berbagai macam. Iya, saya ngelihat mata saya merah emang karena emang nyimeng lo. Udah banyak saya bawa 5 karung. Saya bagi-bagi tuh. Karena yang saya bilang, saya tuh nangis sudah dari pesawat. Iya. Dari pakai pakaian ihram, dari ngelihat peta aja kayak, ya ampun ini udah laut Arab loh gitu. Nangis ya? Gue agak duduk tuh pas lagi Ngedredak Iya. ya, lagi ngedredak. Emang ya nangis. Dari atas pesawat kita lihat padang pasir dan gunung batu aja kayak, wow ini tanah Arab. Iya. Tuh segersang ini, itu aja udah bergetar hati gitu kayak wow. Kayak kita perasaan kita Ada di situ tuh. kehidupan di bawah ini loh. Di situ tuh di awal-awal atau ya mungkin sepanjang perjalanan itu ya, kecuali tidak dinodai oleh belanja segala macam yang duniawi gitu ya. Itu perasaan nangis tuh selalu ada, gue rasa. Tinggal dipicu sama omongan atau sama apa. Ini masuk, gue rasa nih ya, semua juga rasa ini masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Nabawi. Seberapapun lo sering, pasti ada tuh rasa itu tuh. Iya. Tinggal gini sedikit, nangis loh. Benar. Pemicunya. Nah kita lihat tayangan Rahman. Coba pada tayangan Rahman dokter lo.
Nih, lu lihat tayangan Rahman. Ini menurut tayangan Rahman tuh apa? Ada, ini menurut gue. Coba. Dia nggak perlu nangis. Dia menurut gue ini dalam kondisi ini, dia nggak perlu nangis kalau kata gue. Karena dalam posisi ngedoain orang. Tapi dia nangis, tapi itu dia pemicunya karena mungkin orang itu orang yang berarti. Ius. Tapi kalau menurut gue itu artinya dia pengen Ius ngerasain apa yang gue rasain nih. Rasa gue segini enaknya atau segini ininya gitu. Coba kita lihat. Ya, lo bisa. Tayangan Bang Rahman berdoa di Ka'bah. Depan Ka'bah. Dia membelakangi Ka'bah. Habis tawaf ya? Habis tawaf, beliau berdoa di pelataran Ka'bah mendoakan Bang Ius. Supaya dia punya kesempatan ke sana. Mari kita lihat tayangannya. Produser? Lagi diproses lagi. Sebentar, produser kami sedang mengotak-atik. Sembari itu kita ngobrol lagi dulu berarti. Iya. Nah, itu betul karena yang seperti yang saya pernah cerita di sini juga, maksudnya doa-doa yang kita biasanya merasakan itu biasa saja karena sering banget kita doa. Di sana tuh beda rasanya. Ya? Iya. Bahkan doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah yang di sini tuh kayak jadi syarat doang ya. Iya. Kayak jadi syarat penutup doa ya. Kadang kita doa juga begitu sudah amin. Oh, tadi udah belum ya doa sapu jagat kayak gitu. Kadang malah melafazkan itu tanpa ada konsentrasinya sama sekali. Di situ tuh itu doa tuh berasa kayak ya Allah, ya Allah, hindarkan saya, semoga dunia saya hasanah, akhirat saya hasanah juga, gitu. Getar banget gitu. Iya. Udah jadi. Tapi itu doa sapu jagat. Kita nggak tahu doa untuk Bang Ius ya. Kita nggak tahu nih. Coba kita lihat. Kita nggak pengen nangis. Iya, menurut itu dia. Pasti itu lucu. dia. Ekspektasi saya udah tinggi nih. Iya, pasti lo akan puas kok. Lo akan puas maksudnya. Coba. Lo akan puas. Mana Bapak produser? Aduh, Bapak produser lama banget nih. Jadi, nah nih. Nah, mana suaranya? aduh suaranya. Nyalain dulu sini. Ini udah nyala belum? Iya. Hah? Aduh, puting kanannya kelihatan lagi. Nanti kita putar ulang lagi ya teman-teman. Iya. Tapi gerakannya aja. Tapi secara tayangan ini suaranya ada. Cuman kita aja yang nggak dengar ya. Belum ada. Kalau secara tayangan ada harusnya. Ada ya? Iya. Kita lihat ya. Gerakan-gerakannya tuh bukan gerakan-gerakan Rahman biasa. Makanya tapi Bang Rahman terlihat di video itu tidak seperti orang Indonesia. Kalau Bang Dionnya dihapus di situ, tidak terlihat seperti orang Indonesia ya. Kayak orang-orang Eropa ya. Iya, kalau malah gede, botak, di sampingnya banyak bulu. Iya, di sampingnya ada temennya yang dari kayak Vietnam ya. Kayak porter. Jadi kayak ini ya, ada orang bule sama porter nih. Filipina. Lucu banget lihat orang botak nangis. Ya orang kita berdosa gak sih? Orang lagi berdoa serius loh. Gak maksud gue. Saya yakin Bang Dion tahan ketawa ini. Saya yakin banget. Lihat ekspresinya ya. Lihat ekspresi si botak kecil di sebelah ini. Dia tahan ketawa itu. Ini yang videoin Ganis ya? Boy juga ketawa. Nah, Boy itu tahu kalau Bang Dion mau ketawa, makanya dia hilangin Bang Dionnya. Biar Bang Ius merasa bahwa ini tetap adalah video yang serius. Tuh, habis ketawa itu orang. Habis ketawa itu. Aduh lucu sekali ya Allah, lucu sekali. Bang Dion bisa dia toleh ke kanan dulu untuk ketawa, baru dia balik lagi. Iya. Tuh. Untuk ketawa tuh. Parah Bang Dion temennya lagi doa khusyuk, dia ketawa cepet-cepetnya ketawa. Sebenernya nggak expect gue nangis. Orang kita mau sambut ayo Mas Yos semoga begitu, kita pengen begitu niatnya. Ya itu yang gue bilang, ada tinggal tunggu dipicu apa gitu. Tinggal dipicu apa pasti lo nangis. Iya. Ya, ada di situ tuh, ada di lingkungan itu. Tinggal dipicu apa sedikit
Lo nangis? Nangis sih, betul. Ini lagi jalan nih ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu. Jalan terus inget sama nyokap. Gue udah nangis itu. Ya. Ingat sama itu udah jadi kayaknya perasaan kayak perasaan bersalah deh lebih banyak yang kalau gue ya nangisnya gara-gara gue inget nyokap, inget bokap, inget ini, ampun dah gitu. Ingat dosa-dosa gitu masih ada. Nah, saya diceritain sama ada dia di tour yang lain, apa istilahnya? Travel lain. Waktu kami ketemu di Madinah. Ya. Kebetulan hotel yang sama. Lagi duduk gitu depan hotel, beliau cerita lah, dia tanya, Mas udah pernah haji belum? Saya bilang belum, saya baru ini pertama kali umroh. Beliau tuh sudah umroh 2 kali, haji sudah pernah haji sekali. Nah terus dia cerita, saya lupa yang mana, yang kita tidur beratap langit doang itu Musdalifah. apa? Musdalifah ya, Ya. Bukan Mina ya. Kalau Mina itu yang tenda-tenda ya. Ya. Yang Musdalifah. Katanya di Musdalifah itu, yang menurut pengalamannya dia ya, kita kayak nonton film, pemeran utamanya kita sendiri gitu. Jadi kayak semua kenangan itu bahkan yang mungkin kita sudah sempat lupa, kayak Allah tuh kasih lihat sejelas-jelasnya gitu. CCTV-nya gitu kata dia. Nah, dia itu ada satu dosa yang mungkin menurut kita biasa saja gitu. Maksudnya mungkin semua anak juga lakukan. Jadi dia tuh pernah waktu dia SMA, dia udah tua, udah umur 60-an. Kemudian dia cerita waktu dia zaman SMA dia pernah pulang mabok terus ngebentak ibunya. Ibunya buka pintu, pintunya dikunci. Terus dia ibunya buka pintu. Ibunya tahu dia mabok, makanya sudah tahu kalau dia memang sering mabok. Terus ibunya suruh dia untuk tidur di dalam. Dia ngebentak ibunya, terus tidur di sofa, tetap tidur di sofa ruang tamu. Nah, katanya dia si kejadian itu diputar terus ulang-ulang selama dia di Musdalifah. Jadi dia bilang, abang kalau mudah-mudahan kalau ada waktu nanti haji gitu di Musdalifah tuh kayak kita diputar film kita sendiri gitu, jelas banget, bahkan detail-detailnya itu diputar semua gitu katanya gitu. Karena pas di Musdalifah itu kita memang nggak ngapa-ngapain, Dur. Zikir Bener-bener, bener. Itu setelah lempar jumroh atau sesudah? Itu ngambil batu jumrohnya tuh, ngambil batunya di situ. Lemparnya di Mina. Lemparnya nanti di Mina. Oh jauh ya? Iya. Jadi memang kita di situ tuh disunahkan nanti berangkat pas subuh, berangkat ke pindah ke mana ya itu ya? Gue urutannya agak lupa dah. Baru berangkat subuh. Jadi kita tuh bermalam di situ gitu ininya. Di Musdalifah itu. Di Musdalifahnya itu. Nah di tempat-tempat yang lain kita tuh masih didistract sama kegiatan yang lain. Nah di situ tidak ada kegiatan sama sekali. Ya udah lu diem. Duduk aja diam di situ. Diam di situ. Bukan wukuf ya. Kalau wukuf di Arafah ya. Ya wukuf di Arafah. Tapi di Arafah masih ada yang ceramah, masih ada yang kegiatan lain lah gitu. Terus nah sampai kalau di Arafah juga ada momennya pada saat lagi siang habis ceramah, kita suruh keluar untuk doa langsung menghadap ke keluar dari tenda, karena di tenda-tenda kita di Arafah itu di tenda. Keluar dari tenda, doa langsung beratapkan langit. Siang tapi. Nah, siang di situ juga gue rasa orang bakal banyak yang nangis. Tapi di Musdalifah memang mendukung untuk kita muhasabah ya. Sangat refleksi mendukung diri. Kita muhasabah ya. Gue nggak tahu bagian-bagian orang yang, karena bagian ada yang elit-elit ya mungkin ya dengan berbagai macam keistimewaan duniawi. Dia bisa nunggu di mobil terus sebentar terus dia bisa nunggu di mobil atau segini. Cuman ada yang banyak itu adalah orang yang tunggu di situ dan udah nggak ngapa-ngapain. Zikir. Dan di situ akhirnya kita bakal keinget apa sih menurut gua kalau kita ke sana yaitu waktu kita untuk ingat dosa. Kayaknya seimbang deh antara keinginan untuk minta sama keingetan dosa tuh seimbang di sana. Gue malah banyakan keingetan dosa kalau di sana. Iya. Saya juga. Dibanding untuk meminta ya gitu ya. Iya. Kayak digugurin dosanya aja udah sebuah keistimewaan gitu. Mudah-mudahan dosa yang kita tidak sempat minta maaf sama orang itu gitu loh, Dur. Iya. Sama nyokap ya, kalau gue tuh sama nyokap sama bokap yang nggak pernah punya kesempatan
untuk minta maaf secara langsung gitu, Dur. Ya. Lah itu berasa banget. Bener. Saya juga kebanyakan keinget dosanya itu yang dosa kepada manusia. Iya. Karena kalau dosa yang saya kepada Allah, maksudnya saya melanggar syariat atau apa, saya yakin Allah maafkan gitu. Tapi yang dosa-dosa yang sesama manusia itu tuh keinget banget. Karena kan kita ngerasa, Dur, ya. Sebenarnya itu kita ngerasa bahwa kita berbuat salah nih sama orang itu. Terus kita nggak langsung minta maaf gitu. Iya. Yang sekarang kita mau minta maaf juga, kita udah nggak tahu orangnya di mana gitu. Apalagi orangnya udah meninggal. Iya, meninggal, iya betul. Nah di situ tuh berasa banget memang di si Musdalifah itu. Mungkin hampir semua orang akan merasakan itu ya. Karena diberi kesempatan lo untuk ayo lo ingat-ingat lagi lah. Lo pernah ngapain gitu. Makin banyak dosa semakin gampang nangis ya dia di situ, Dur. Iya. Dan perasaan setelah saya merasa ya, kalau saya pribadi tuh saya merasa sebelum dan sesudah umroh tuh saya merasa berbeda. Ada bedanya? Iya, dalam hal saya beribadah, maksudnya beda aja rasanya gitu. Kayak makanya saya bersyukur sekali kemarin bisa umroh tuh. Udah ketemu belum sama Bu Fikanya? Belum. Pak Fika? Belum. Belum juga ya? Belum. Tapi tinggal di Bandung. Rasanya beda, di hati tuh beda aja ininya. Kayak perasaan kita ketika sholat, menjaga kualitas ibadah apa segala macam itu beda sih rasanya emang. Makanya gue karena keingat waktu sangat memaklumi orang yang bolak-balik umroh, mungkin dia pengen merasakan itu terus gitu ya. Iya, dan memang bikin rindu banget karena apalagi kita nggak mikir apa-apa soalnya. Mikirnya ibadah aja udah. Jadi sebenarnya itu yang bikin rindu adalah bukan suasana kotanya kalau kata gue deh. Bukan tempatnya deh. Suasana hati kita yang nggak bisa kita di sini nih pengen jadi kayak suasana sana tuh nggak bisa. Iya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi kayak misalnya lo bisa ngerasa damai kalau ngelihat pemandangan laut, sawah, segala macamnya. Itu kan nggak bisa kita pindahin kita di sini nih. Ya kita harus ke sana gitu. Iya, dan masalahnya itu bukan masalahnya. Kenapa kita bisa setenang itu? Karena dijamin di Al-Quran juga gitu. Al-Baqqah itu, Mekah itu dijamin siapa yang masuk ke situ diberi ketenangan. Ini Al-Quran ngomong begitu. Masya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan itu. Jadi memang kegiatan yang sama kita bawa ke sini nggak dapat ya. Nggak dapat. Ketenangannya jauh beda gitu. Beda benar. Jauh beda. Beda banget emang ya. Apalagi kita tidak mikir itu tadi, maksudnya tidak mikir pekerjaan, tidak mikir apa-apa, rutinitasnya itu betul-betul hotel, masjid, begitu aja. Makan tinggal makan. Di hotel ada 3 kali. Maksudnya nggak pusing apa-apa gitu. Karena kegiatan itu kayaknya memang yang maksudnya orang juga tidak akan mengganggu dengan kayak misalnya ya, ini orang lagi liburan nih. Terus kita ada sesuatu yang penting kerjaan kayak masih mungkin kita bisa hubungin tuh. Iya. Walaupun kita tahu dia lagi liburan. Iya. Masih mungkin untuk lewat Zoom. Ya, lewat ini segala macam gitu. Itu. Tapi kalau lagi umroh, udah nggak ada. Kitanya juga nggak ada. Dia lagi umroh udahlah ntar aja gitu. Iya. Memang tidak diganggu juga sama orang-orang sekitar gitu. Iya, sama kegiatan-kegiatan nggak ada memang, jadi tenangnya yang luar biasa. Tapi capek di hotel terus tidur. Sakit. Bang Dion sakit. Ini perbedaan suhu. Ya. Orang sekarang aja kita di Indonesia banyak yang sakit. Rahman sakitnya di sini. Saya kemarin waktu yang sakit dari Anukom itu, kan besoknya saya diinfus tuh.
ke klinik, terus kata dokternya infus aja bang, ini bang. Nah itu kami antrian banyak orang di situ, semua sakit yang sama, keluhannya sama semua. Terus kata dokternya, ini nih sudah sama kayak COVID gelombang kedua gitu, udah sama kayak COVID ini. Tapi ini tidak mematikan seperti COVID. Ya ini seandainya masih zaman COVID, semua orang udah di swab ini, gitu kata dia. Semua orang udah di swab ini. Cuman sekarang ya udah jatuhnya ya demam batuk biasa aja udah ini semuanya gitu. Di Rawadenok itu sudah berapa kali ya, 2 kali kalau tidak salah, di grup RT saya itu sudah 2 kali undangan sholat istisqa. Minta hujan. Sholat minta Itu hujan. kan udah hujan Depok kayaknya. Belum. Udah berapa kali hujan tuh Depok? Belum. Hah? Belum. Di tempat Ocit sama si Kemarin Melon? mana ada, kemarin nggak ada hujan sama sekali. Minggu ini ada hujan sekali katanya. Minggu kemarin. Belum Gerimis ada. di sini juga ada gerimis sekali. Kami Rawadenok belum ada sama sekali hujan. Pernah hujan sekali itu Bentar. mendung, gerimis cuman 10 menit, habis itu selesai. Jadi kayak Dan panasnya juga bikin AC nggak mempan. panas sekali ya. Panas banget gitu. Kita AC Iya, di hawanya jadi- udah nggak mempan, 18 juga tetap terasa Ya, panas. katanya badai El Nino ini. Ninonya Ninoran, Nino Kuya. Nino Kuya. Nino Torres ini, Fernando Torres, El Nino. El Nino ya. Nah ini kayaknya katanya badai El Nino, mungkin dari Pasifik sana, yang harusnya awan mendungnya itu ke kita, karena badai El Nino dia tiup ini awan mendung ke Tempat lain. tempat lain mungkin, Iya. atau nggak tahu jadi gitu. Panas menunggu nama cawapres. Kita sudah masuk Oktober loh, padahal ini pertengahan Oktober. Harusnya berber itu udah Sudah hujan ya. Belum ada hujan sama sekali. Belum ada hujan sama sekali ya. Tunggu MK dan cawapres hujan. Apakah besok setelah pengumuman cawapres akhirnya diguyur hujan untuk menenangkan suhu politik? Mungkin. Iya, iya. Bisa jadi, pokoknya apapun, kapanpun hujan itu adalah skenario terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang penting kita selalu berikhtiar untuk minta hujan. Saya itu cuma takut sumur kering. Saya cuma takut itu gitu. Sumur kering. Jet pump nggak? Bukan. Iya, saya kan jet pump. Jet pump insya Allah sih enggak sih. Saya takutnya saking kering-kering begini, air dalam tanah juga Habis. kering. Maksudnya ini kan pipa kita ke bawah, misalnya air di sini ternyata airnya turun sampai pipanya udah nggak nyampe gitu. Mungkin kalau turun kayak gitu kan agak repot gitu. Kalau mungkin harus ganti ke Jet Li. Habis jet pump jadi jet Jet li. Li. Jet apa lagi ya? Ntar saya pikir dulu. Iya. Jet John. Atau diganti jadi XYZ. Ya. Si Jet. Maaf gitu aja cing. XYZ. Maaf ya. Gen Gen Z. Gen Z. Gen Z. Diganti Gen Z. Gen Z. Tadi ganti genset. Ya begitulah. Ini udah berapa lama nih bang? Wih. Ada 30 sekarang nih mau 50 kayak udah hampir 80 menit. Kayaknya. Udah lebih sejam. Lebih sejam. Oh ya sudah lah. Sudah lah. Berikutnya ntar kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya, iya. Udah banyak banget yang kita obrolin. Mulai dari Anukom, Bang Komeng, Bang Ucok, Daus Mini, SYL, Nasdem, Amin, Umroh, Prabowo boleh. Iya. orang botak nangis-nangis, orang botak ketawa-ketawa. Iya. Udah banyak banget ini. Ini pakaian-pakaiannya teman-teman udah pada rapi semua nih. Iya. Tapi lo kan udah mau mulai ini, Dur. Apa namanya? Tiket. Si Black Camping. Iya, Tiket masih dijual? Tiketnya masih dibuka. Iya. Buat Jakarta VIP dan VVIP masih ada yang pre-sale-nya sudah habis. Udah sold out. Ya, jadi early bird pre-sale sudah sold out. VVIP dan VIP masih dibuka. Total lain. VVIP itu hanya 45 kursi. Itu karena 45 kursi yang Best lurus view. banget sama ya apa? Best view. Best view, iya, best view dari Balai Sarbini. Lalu kemudian VVIP itu yang di bawah yang dekat sekali. Yang di tribun itu yang early bird sama pre-sale. Begitulah kurang lebih. Total lain nggak aman, total lain. Total lain udah habis. Kota-kota lain masih ada pre-sale-nya. Tapi untuk
kayak Balikpapan, Banjarmasin sudah sold out, Bandung sudah sold out. Bali belum ya? Pertama di mana nih Bali lo berangkat? Makassar. Di Makassar. Insya Allah. Minggu depan. Ini tayang tanggal berapa? Ntar sore nih. Ntar sore, minggu depan insya Allah. Kota pertama kami ke Makassar. Hari ini hari Minggu ya? Iya. Oh iya. Ya begitulah. Di sela-sela adalah waktu lah. Di sela-sela ada, insya Allah. Ya, sela-sela ada Tapi waktunya. untuk sampai kota pertama ini jangan dulu deh, saya biar saya nulis dulu. Iya, habis kota pertama kan lo udah tahu apa yang bakal diomongin Ya. di kota-kota berikutnya. Ya. Gitu. Ya. Kemarin open mic pertama kali materi baru dapat 24 menit. 24 menit. Tapi masih ada beberapa yang hit and miss gitu. Ya. Punchline-nya. Jadi perlu latihan lagi, rewrite lagi. Ya mudah-mudahan di Makassar materinya sudah mantap. Begitulah teman-teman. Terima kasih para pejuang setrika yang sudah nonton ini. Selamat untuk bersetrika ria. Semoga pakaian-pakaiannya sudah rapi semuanya. Dan kita berjumpa lagi di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Saya Abdul Arsad undur diri. Saya Abdul Aryan juga undur diri. Dan salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.